Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 391. Memang benar bahwa di perusahaan ini, tidak ada seorang pun yang berani menolak untuk membantunya. Mengeluarkan seseorang dari perusahaan terlalu mudah, yang harus dia lakukan hanyalah berbicara dengan manajer Bailu. Ketika Bailu mendengar ini, dia menjadi cemas dan segera berlutut memohon belas kasihan sambil berpegangan erat pada gaun Suimo. "Kak Imo, aku mohon padamu. Jangan usir aku. Selama kamu tidak mengusirku, aku akan melakukan apa saja untukmu. Kumohon, aku mohon padamu." Bailu masih memohon dengan sungguh-sungguh ketika seseorang berpakaian merah muda masuk. Karena Bailu berlutut di tengah jalan setapak, Ningxi tidak dapat menghindarinya tepat waktu dan secara tidak sengaja menabraknya. "Ah!" Bailu tersandung dan berseru. Bagian gaun Suimo yang dipegangnya tak sengaja tertarik sedikit lagi. Bailu sangat ketakutan hingga wajahnya pucat. Dia tidak peduli jika dia terbentur. Hal pertama yang dia lakukan setelah bangun adalah memeriksa gaunnya, takut gaunnya akan rusak. Saat itulah Liang Bikin mengangkat gaun itu dan segera membersihkan bagian yang rusak. Dia langsung menoleh ke Ningxi dan berteriak, "Apa kau buta? Perhatikan kemana kau pergi. Kau pikir di mana ini kau bisa berlarian begitu saja? Apa kau tahu bahwa kau telah menyebabkan masalah besar di sini? Apa kau tahu apa yang baru saja kau rusak? Kau tidak akan bisa menebus gaun ini bahkan jika kau menjual dirimu sendiri." Penampilan Ningxi membumbui suasana bagi para penonton yang awalnya menonton Bailu. "Ah, bukankah itu Ningxi? Dia berpakaian sangat pink hari ini. Itu sama sekali bukan gayanya. Aku hampir tidak mengenalinya. Haha, ini akan bagus. Kudengar dia sedang dipersiapkan untuk menjadi Leng Manyun berikutnya. Kemunculannya di berita utama baru-baru ini juga menjadi berita utama. Katakan, menurutmu apa yang akan terjadi di antara mereka jika mereka bertarung? Apakah itu pertanyaan? Meskipun Ningxi begitu terkenal, apakah dia bisa mengalahkan Suimo? Itu tidak masuk akal. Maaf aku menabrakmu. Kamu baik-baik saja." Ningxi baru saja meminta maaf kepada Bailu ketika dia dimarahi habis-habisan oleh Liang Bikin. Dia mengerutkan kening dan mendengarkan bisikan-bisikan di sekitarnya. Kemudian, dia melihat rok kotor di tangan Bailu dan menebak-nebak apa yang telah terjadi. Awalnya, Bailu secara tidak sengaja mengotori gaun Suimo, dan sekarang sepertinya karena tidak sengaja bertemu Bailu, gaun Suimo menjadi semakin rusak. Disinilah Zhao Meixin mengingatkan Liang Bikin siapa Ningxi sebenarnya, karena pada pandangan pertama, Ningxi tidak dikenalinya. Liang Bikin mengamati gaun putri berwarna merah muda dan jepit rambut kristal pada Ningxi dari ujung kepala hingga ujung kaki dan tertawa, "Ini Ningxi. Kupikir dia akan menjadi seseorang yang lebih mengesankan, tapi hanya ini. Pantas saja sepupuku tidak mempermasalahkannya sama sekali, sulit untuk melakukannya." Memang, Suimo hampir tak melirik Ningxi sedikitpun. Tidak peduli seberapa banyak Ningxi melompat, dia hanyalah lelucon di matanya, mudah dibunuh dengan jari. Lucu sekali orang-orang berani membandingkan dirinya dengan dia. Mengetahui bahwa wanita ini adalah Ningxi, Liang Bikin tentu saja tidak ingin melepaskannya begitu saja karena sekarang dia mempunyai kesempatan untuk membunuh dua burung dengan satu batu. Jadi, dia berteriak pada mereka berdua, "Bailu. Dan kau, Ningxi, kan? Sekarang, jangan bilang kalau aku sengaja mempersulitmu. Semua orang melihat bahwa kalian berdua merobek gaun ini. Jangan kira aku akan melepaskanmu begitu saja hanya dengan menyentuhnya."